kadang ya emang kita begitu, kapan rumah bisa itu gitu ya, bisa bedah, bisa direnovasi gitu. Dan kadang-kadang saat masaknya udah ngomong, "Mama katanya rumahnya itu ya katanya nggak bagus," katanya. Dia sering ngomong begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darno sebagai Ketua Tim Pembangunan Yayasan Al-Kirom Amanah. Itu ya survei yang pertama itu Mas. Mungkin saya lihat dari pembangunan yang sebelumnya itu memang benar-benar ya maaf bukannya ini, tapi sampai ternyuh saya juga melihat keadaan, walaupun saya tukang tapi benar-benar sangat ternyuh sekali dengan keadaan. Jadi itu yang ada itu kan memang gimana ya Mas, rumah itu sangat lembab sekali Mas. Menurut saya itu lembab, di lembab mungkin karena air dari mana-mana masuk kan, jadi air gak teratur, atapnya mungkin gak dirawat, banyak yang lubang-lubang setiap hujan itu. Jadi hujan itu air itu kebawa angin ke dalam kebanyakan, jadi lembab hawanya rumah itu. Jadi air gak teratur, sama sekali gak teratur air. Terus ya sama tembok-temboknya kan selama ini kan mungkin belum ada plaster, belum diaci. Terus yang di belakang itu kan mungkin yang sekarang saya bikin batu gudang itu kan memang mungkin kan dulu kan tanah sisa mungkin Mas. Jadi sekarang udah insya Allah bisa dimanfaatin lagi. Itu langkah pertama yang saya ambil pekerjaan itu, pertama yang saya target plaster Mas, plaster, terus ngatur saluran air sama saluran pembuangan dari kamar mandi. Terus plaster ngaji, alhamdulillah minimal maksimal 6 hari udah kelar. Itu yang pertama, target pertama. Terus yang kedua itu pengacian sama perapian atap. Soalnya kalau atap kan saya rapiin dulu karena kan mau pasang plafon, pasang gipsum. Makan waktu 13 hari. 13 hari itu sampai itu digabung Mas. Gabung plaster, ngaci sama atap. Itu saya gabung di situ. Itu 13 hari. Jadi mungkin karena dulu ya ukuran rumah tipe ukuran kurang lebih perkiraan saya itu 72. Itu mungkin untuk tampungan airnya itu ya nggak mampu, karena dengan pakai pipa 2 in. Sedangkan yang sekarang yang saya pakai itu dari ujung sampai ke ujung saluran itu 4 in, sisanya baru ke yang 3 in. Itu yang saluran air toh. Terus yang untuk pembuangan dari kamar mandi, dari sebelumnya kan kamar mandi kan larinya ke sumur. Yang pembuangan airnya bisa ke sumur, sekarang udah normal. Mudah-mudahan semuanya normal, udah masuk ke sepitan semua. Itu pekerjaannya untuk saluran air. Sama sekarang kan pipa-pipa kan udah di atas Mas, semuanya udah ketanam dalam bideng semua. Air untuk mandi saat ini udah layak sekali. Sebelumnya layak, tapi kan karena ngambil dari bantuan dari tetangga. Terus pasang plafon sama pengecatan ya sisanya perbaikan usaha pintu dan yang lain-lain. Iya. Dalam rumah anak yatim itu harus sekali. Saya baru saat ini Mas. Perasaan Mas dalam hati Mas gimana sih Mas? Gak bisa dipercaya. Itu saya yang sampai saat ini Mas, yang nggak bisa bicara di luar kata-kata saya. Itu cukup yang tahu isi hati saya aja yang bisa ngerasain gimana rasanya kerja di rumah anak yatim. Gitu. Pokoknya ya alhamdulillah semuanya dapat pelajaran juga dari pembangunan ini, dapat pelajaran juga buat saya, buat tim saya juga ya. Pokoknya yang mudah-mudahan yang saya jalankan sekarang ya mudah-mudahan semua bermanfaat. Walaupun saya walaupun saya mengharapkan gaji, mengharapkan upah dari Yayasan Al-Kirom, tapi semuanya biar bermanfaat. Hai
selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Wisni Permatasari selaku pembawa acara dari tim Al-Kiram Amanah ingin memberitahukan kalian semua bahwa alhamdulillah program kami Papan Yatim yaitu membedah Humas Sabrina dan Syakila sudah rampung. Nah, berhubung Syakila dan Sabrina nggak tahu nih kalau peresmiannya hari ini, saya berserta tim Al-Kiram Amanah ingin mengajak Sabrina dan Syakila beserta keluarganya untuk berjalan-jalan sampai pada saat sore hari akan diadakan acara peresmian rumah tersebut. Nah, seperti apakah kegiatan kami? Penasaran nggak? Ikutin terus yuk! Nah, saat ini saya telah tiba di kontrakan sementara Sabrina dan Syakila. Seperti apa keseruan jalan-jalan kali ini? Ikuti saya terus. Assalamualaikum Ibu. Wah, udah cantik, udah rapi. Udah dikasih tahu kan ya sama Bu RT kalau kita mau jalan-jalan. Nah, aku juga udah bawa kursi roda Ibu, jadi kita siap untuk jalan-jalan biar Ibu nggak capek ya. Iya. Sabrina dan Syakila juga udah siap, Bu? Udah siap ya? Kakak sama kakak? Udah Dek. cantik. Nah, yang ini Sabrina. Sabrina apa Syakila, Bu? Syakila itu. Oh, ini Syakila, cantik banget. Umur berapa? 7. Nah, itu juga nenek udah cantik. Sini, Nek. Bapak juga udah cantik kakeknya. Assalamualaikum. Saya minta maaf loh. Jadi nenek, ibu, dan satu keluarga Sabrina dan Syakila udah rapi dari jam 8 ya Bu ya? Ya Allah, maaf ya Bu ya. Minta maaf dulu, takut ini nanti kelamaan. Enggak loh Nek, aku yang minta maaf ya. Kelamaan ya nunggunya ya, maaf ya. Enggak apa-apa. Ayo Tante, kita jalan-jalan, let's go. Awalnya aku berpikir itu adalah omongan yang klasik dari orang tuaku. Maksudnya kamu berbuat baik, kamu harus empati kepada orang lain dan segala macam. Tapi ketika hal tersebut ditanamkan terus-menerus kepada saya, dalam keluarga saya, itu menjadi sebuah kebiasaan yang terus terpanggil dalam diri saya ketika saya tidak melakukan itu. Banyak banget, dari hal yang sedih sampai hal-hal yang lucu. Nah, salah satunya yang paling aku ingat sampai saat ini, aku bahagia banget bisa ngeliat wajah berseri-serinya Syakila karena saking excitednya diajak berenang. Nggak sabar untuk kak ayo turun, aku pengen banget cepet-cepet berenang kayak gitu. Padahal hal yang sepele yang menurut kita itu kita lakukan tanpa rasa syukur, buat mereka itu hal yang luar biasa. Dan saya belajar banyak buat hal tersebut gitu loh, untuk rasa syukur. Ketika menurut saya hal 100.000 atau uang 100.000, 20.000 itu tidak berguna buat saya, tapi buat mereka tuh kayak Sabrina sampai bilang sama saya, kak itu kok panitia yang lain pada nggak ikut berenang, padahal sayang banget udah bayar tiket sebesar 25.000 per orang tapi nggak ikut berenang. Menurut saya kan kalau di kalangan saya dan teman-teman itu hal yang biasa gitu kan, 25.000 masih hal yang biasalah, belum yang wow banget. Tapi menurut mereka kayak kenapa gitu, sayang banget, jarang banget gitu loh mereka melakukan hal seperti itu. Bayar dengan cuma-cuma gitu, sebesar 25.000 gitu. Seharian tadi kita juga makan di restoran. Alhamdulillah senang semuanya. Nenek makannya lahap, bahkan Syakila makannya nggak habis, nenek yang habisin. Alhamdulillah semuanya senang semuanya. Aku juga senang lihatnya karena mereka semua benar-benar merasakan rasa syukur yang luar biasa. Syakila belajar pakai garpu sama aku dan senang akhirnya bisa pakai garpu, makan ayam pakai garpu terus. Nah
hebatnya ya, yang aku salut sama Syakila dan Sabrina, walaupun dalam keadaan seperti itu, mereka nggak lupa caranya berbagi sama orang lain, walaupun sebenarnya mereka adalah orang yang patut dibagi. Selama kan kita berenang, setelah berenang kita belanja. Sabrina sangat excited untuk beli-beli alat sekolah. Kayak beliau senang banget dibeliin sepatu buat sekolah, karena sepatunya udah pada jebol kan. Nggak pernah aku lepas pelukannya itu nenek. Aku rangkul terus karena nenek sangat emosional di situ. Beliau bilang sama aku, gak nyangka karena dipikirnya pas kematian suami dari ibu bapaknya Syakila dan Sabrina itu adalah salah satu akhir untuk mereka, tapi mereka nggak pernah berhenti berdoa. Nggak nyangka untuk makan sehari-hari aja masih mikir, jangan untuk itu, untuk air bersih aja masih minta sama tetangga, dan itu mempunyai rasa yang gak enak ya. Dan sampai akhirnya nenek bilang berkali-kali, ya Allah bersyukur, gak nyangka nih, makasih banyak ya, doain semoga para donatur sehat walafiat, akhirnya amanah semakin besar, biar bisa semakin membantu orang banyak. Gak ada hentinya nenek mengucap syukur. Alhamdulillah Syakila udah gak kehujanan lagi kakinya. Kalau lagi hujan, kebasahan lagi. Aku melihat Sabrina dan Syakila buka kamarnya. Aku gak pernah lupa buka senyumnya mereka. Mereka punya kasur baru, kamar yang bersih, yang layak untuk belajar, untuk tidur. Aku gak pernah lupa untuk itu. Yeay, punya kamar baru. Yeay, bersih. Terus langsung mereka lari, lihat kamar abangnya. Ih, kamar abang. Mukanya se-excited itu. Aku ikut senang. Dan pas mereka cek kamar mandinya, udah ada pintu katanya. Airnya bersih. Mereka bersyukur untuk itu. Bersyukurlah untuk apapun yang kamu miliki saat ini. Karena bisa jadi apa yang kamu miliki saat ini masih menjadi impian dan doa untuk orang lain. Bersyukur. Aku dulu sering iri sama teman-teman aku. Aku sering ngebandingin diri aku sama teman-teman aku. Bahkan pencapaian aku sekarang sama teman-teman aku. Tapi yang aku lihat dari mereka, dulu aku mikir gini, kenapa sih waktu kecil atau waktu aku sedang berjuang untuk mimpi aku tidak mempunyai privilege seperti teman-temanku. Aku tidak mempunyai koneksi besar seperti teman-teman aku. Tapi ketika aku bersama mereka, 25.000 berarti banget buat mereka. Dulu aku mikir, kenapa sih teman-teman aku bisa beli barang-barang yang mewah semudah itu gitu. Sedangkan aku banyak yang harus diurus. Sekarang aku bisa lebih menghargai semuanya. Kerja keras orang, semua takdir Tuhan, itu memang udah ada rencananya dari. Sebuah privilege bukan kesalahan jika kita tidak mempunyainya. Ketika kamu bisa bersyukur dan terus berjuang, Tuhan tidak pernah bohong sama kamu. Tuhan memberikan janjinya untuk kamu. Dan yang aku lihat, seperti Syakila dan Sabrina, mereka hanya mempunyai keluarga tanpa ayah,
tapi mereka tidak pernah berhenti berdoa dan bersyukur. Dan apa yang terjadi sekarang? Mereka mencapai impiannya, memiliki rumah yang lebih layak, mereka memiliki alat tulis baru, bahkan hal-hal yang di luar dugaan mereka. Jadi yang kita harus lakukan adalah bersyukur dan tetap percaya, berdoa. Dan saya melihat program Al-Kiram Amanah itu jelas, benar-benar amanah. Jadi saya mempercayai kalau saya akan berdonasi di sini, dan saya mempercayai untuk mengajak orang lain untuk berdonasi di Al-Kiram Amanah.